Kona EV terbaru nih Sobat Setir, mobil listrik yang lagi ramenya ya. Range-nya itu diklaim hingga 490 km. Untuk range harganya nih Sobat Setir, kurang lebih di 500 jutaan. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue sudah bersama dengan Kona EV terbaru nih Sobat Setir, mobil listrik yang lagi ramenya ya, diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kali ini gue bakal melakukan quick review terhadap mobil ini. So, apa menariknya? Karena mobil ini bakal dirakit di Indonesia juga nih. Jadi harusnya harganya juga sangat menarik. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas dulu terkait eksteriornya nih Sobat Setir. Kalau kita lihat, memang secara basicnya udah bahasa desainnya dari Hyundai yang kekinian dengan matrix light di sebelah sini ya Sobat Setir. Jadi dia kayak mata Robocop, sama kayak Staria atau Stargazer Sobat Setir. Udah kekinian banget dan masih sama juga kayak generasi sebelumnya. Dia charging portnya di sebelah sini, udah CCS Type 2 juga, AC dan DC Sobat Setir. Dia bisa buat ngecas, sekaligus bisa jadi sumber listrik juga nih Sobat Setir. Jadi bisa jadi genset juga ya, bisa buat kita ngalirin buat ngecas mobil listrik yang lain atau buat kita camping. Nah, mobil ini udah memadai karena udah punya V2L Sobat Setir gitu. Bagian bawahnya dia tertutup kayak gini, tentunya grillnya karena ini full elektrik. Di sini ada kamera 360 Sobat Setir, dia tersematkan rapi, kecil, dan di bagian bawahnya ini baru yang bolong-bolong. Ini juga kayak pixel-pixel gitu ya. Dan sini ada radar ADAS-nya, sama kayak di bagian atas juga. Gitu Sobat Setir. Kalau bagian sampingnya gimana? Kita lihat. Oke Sobat Setir, bagian sampingnya bisa kita lihat sekarang dimensinya jadi lebih panjang 152 mm dari yang generasi sebelumnya Sobat Setir. Yang artinya dia juga bagian kabinnya tambah lega nih Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat dari eksteriornya bagian samping, dia punya desain yang sekarang lebih tajam-tajam ya tarikan garisnya. Kayak di sini dari depan fender sampai ke pintu sampai ke belakang dia ada tarikan garis yang tegas sekali. Lalu juga bagian over fendernya dia juga dibikin lebih mengotak Sobat Setir, sehingga mobil ini tuh kelihatan lebih futuristik gitu ya, lebih gagah juga Sobat Setir. Nah, kalau bagian samping detailnya dia ada roof rail ya sebagai sebuah SUV. Terus di sini ada blind spot monitoring, ada juga untuk kamera 360-nya, udah keyless tentunya, dan pembukaan pintunya nih Sobat Setir. Dia sampai ke bagian bawah ya Sobat Setir, jadi tercover nih. Kalau kita keluar, kaki kita bagian bawahnya itu nggak ikutan kotor celananya atau kaki kita betisnya gitu ya Sobat Setir. Mantep banget nih, jadi mewah gitu Sobat Setir. Lalu bagian kaki-kaki kalau kita turun ke bawah, dia menggunakan ban 235 45 R19. Ini dia pakai Kumho Sobat Setir, dan dia ini lihat velgnya. Dia juga desainnya sama, ada pixel-pixelnya juga, ada kotak-kotak kayak gini nuansanya. Jadi dia 2 tone kayak gini, dan terlihat mobil ini tuh mewah. Tapi kesannya tuh nggak terlalu tertutup, sehingga mobil ini tuh masih bagus juga secara desain gitu Sobat Setir. Keren sih buat gua, kali ini desainnya lebih futuristik lagi. Nah, ini juga garis tegas nih, gitu. Mirip kayak Ioniq 5 Sobat Setir. Keren ya, menurut kalian gimana? Nah, kita lihat bagian belakangnya, let's go. Bagian belakangnya Sobat Setir, kalau ini nuansanya jadi lebih membulat, terutama di bagian sininya Sobat Setir. Tapi tetap dia masih senada juga Sobat Setir, karena di sini ada pixel-pixel gitu, kotak-kotak. Di sini ada mata kucingnya, reflektornya Sobat Setir. Di bagian bawah sini ada untuk rear fog lampnya Sobat Setir. Jadi udah safety-nya bagus sekali mobil ini. Di atas ini ada high mount stop lamp yang kesannya unik karena dia kayak gini Sobat Setir, kecil aja kayak gini, segaris sampai ke bawah gitu. Manis. Dan juga jadi kayak modis gitu ya Sobat Setir. Lampunya dia juga pixel nyambung dari ujung ke ujung. Ini lampu stop lamp belakangnya gitu Sobat Setir. Lengkap shark fin antena. Ini spoilernya juga manis sekali Sobat Setir. Secara desain tuh kayak dipikirin banget, karena ini tarikan garisnya ini sebenarnya nyambung sama ke tarikan garis yang ada di bawah jendela Sobat Setir. Jadi nyambung ke atas sini. Manis deh, gue suka desainnya Sobat Setir. Dan ini juga masih lengkap dengan power backdoor ya Sobat Setir. Jadi pembukaannya udah praktis, udah pakai elektris kayak gini. Bagasinya ini dirasa cukup Sobat Setir, karena dia juga lebih panjang ya seperti yang gue mention. Di bawah sini juga masih ada ruangan lagi buat penyimpanan barang, masih banyak Sobat Setir. Ini ada tray pemisahnya, jadi untuk safety juga aman gitu Sobat Setir. Dan gak hanya di bagian belakang aja untuk penyimpanan barang, storage ya, karena di bagian depan juga ada apa? Kita lihat yuk, let's go. Di bagian depan, nah di sini memang dia menjadi ruang untuk si motor listrik ya Sobat Setir. Tapi masih bisa disematkan juga, ini ada frunk atau front trunk Sobat Setir. Jadi di sini masih ada storage lagi buat kita naro-naro. Ini masih muat nih buat tas segala macam ya, belanjaan kita masih bisa ditaruh di sini Sobat Setir. Dan uniknya juga dikasih ini masih ada jaring-jaring ya, biar barang kita gak geser-geser gitu Sobat Setir. Jadi menarik sekali.
Jadi Kona yang terbaru ini secara kepraktisan juga jauh lebih baik lagi gitu Sobat Setir. Yang kedua Sobat Setir, kita bahas soal motor listrik dan baterainya. Jadi dia memiliki baterai di 65,4 kWh, di mana range-nya itu diklaim hingga 490 km, yang artinya Jakarta sampai Kudus dalam satu kali pengecasan saja nih Sobat Setir. Dan untuk outputnya, dia menghasilkan tenaga hingga 215 horsepower dan torsinya di 255 Nm Sobat Setir. Tapi memang spek yang tadi gue sebutkan itu belum spek yang resmi dari Hyundai Motors Indonesia. Itu spek yang di luar ya, kembarannya dia yang di luar Sobat Setir. Nantinya untuk spesifikasi tepatnya atau yang pastinya kita bakal spill lagi, pastinya di Gias nih Sobat Setir. Yang ketiga, interiornya Sobat Setir. Interiornya kini semakin futuristik dan juga gue sih suka ya Sobat Setir. Desainnya itu menarik sekali, dimana ini ada curve display di bagian depan. Dia ukurannya 12,3 inch masing-masing Sobat Setir. Ini udah menggunakan display yang terbaru juga nih Sobat Setir. Dia pakai CCNC Sobat Setir namanya untuk sistemnya. Jadi ini udah yang terupdate dari Hyundai kekinian. Tampilannya semakin keren dan juga mudah dipahami nih Sobat Setir. Pengoperasiannya juga semakin mudah lagi. Di sini juga tampilannya baru, semakin segar Sobat Setir. Tombol-tombol fisik itu yang paling penting hadir juga di sini untuk AC dan juga untuk multimedianya. Dan dia ada colokan pintar nih Sobat Setir. Bisa kita atur ngecas doang atau bisa connect ke head unitnya. Di bawah sini wireless charging, driving mode-nya dia lengkap juga, driving mode-nya Eco, Normal, Sport, dan juga Snow Sobat Setir. Lalu lanjut lagi dia ada kamera 360. Wah, kamera 360-nya bagus sekali Sobat Setir. Gua sih terus apa? Pokoknya mobil Hyundai kamera 360-nya jempolan punya semuanya. Lanjut lagi dia ada cooler dan heater seat untuk row pertama Sobat Setir, kiri dan kanan. Lalu di sini storage-nya yang paling gue suka juga dari sebuah mobil listrik, storage-nya banyak dan juga fungsional sekali. Termasuk yang unik adalah yang ini Sobat Setir, buat cup holder-nya. Kita bisa simpan kalau kita tidak butuh. Gitu Sobat Setir, keren banget. Lanjut lagi, dia punya di bagian atas ini ada sunroof Sobat Setir. Dan sunroof-nya ini gede Sobat Setir. Jadi udah kekinian lah, udah anak-anak muda lah, mobil ini udah terpenuhi gitu kebutuhannya Sobat Setir. Dan tuas transmisinya dia ada di sebelah sini. Unik, dia putar-putar gitu ya Sobat Setir di bawah untuk tuas lampunya. Dia juga ada regenerative braking yang ada di bagian belakang setir kayak gini. Lalu lanjut lagi yang keempat, yaitu soal unsur safety-nya Sobat Setir. Safety-nya dia udah ada Hyundai BlueLink di atas sini Sobat Setir. Tentunya udah terkoneksi sama aplikasi BlueLink di smartphone kita. Jadi mudah untuk pengoperasian mobil dan juga bisa melacak mobilnya, kondisinya ada di mana. Dia ada geofencing-nya juga, bisa hidup matiin mobil semuanya. Untuk servis semua juga bisa ketahuan di BlueLink. Dan juga nggak kalah, yang penting adalah sebuah sistem keselamatan aktif, yaitu Hyundai Smart Sense, yang kini sudah hadir dengan Smart Cruise Control Sobat Setir. Jadi mobil ini udah pintar banget dan gue makin gak sabar buat nyobain. Dan juga Sobat Setir, selain dia di bagian depan ada V2L, itu buat kita ngecas di luar. Nah, di dalam sini juga ada, dia ada di row kedua ya, di konsol tengahnya ini, untuk kita ngecas V2L juga. Jadi sistemnya sama kayak colokan rumah gitu Sobat Setir. Jadi mobil ini sih udah kayak genset berjalan Sobat Setir. Oke Sobat Setir, berarti itu dia untuk quick review kami terhadap Kona elektrik yang terbaru nih Sobat Setir. Dimana menurut gua mobil ini menarik banget ya. Sangat berbeda dengan generasi sebelumnya yang kita udah tes juga Sobat Setir tentunya. Dan untuk range harganya nih Sobat Setir, kurang lebih di 500 jutaan. Menurut kalian gimana nih untuk spesifikasi Kona EV yang seperti ini sekarang? Dan pilihan warnanya juga banyak nih Sobat Setir, mulai yang doff warna putih, lalu juga ada yang silver two tone, dan juga ada yang warna merahnya juga nih Sobat Setir. Jadi warnanya juga pilihannya banyak nih Sobat Setir. Oke, gimana menurut kalian? Komentar di bawah, dan jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setir kanan _official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.